Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran materi evaluasi kurikulum yang sebelumnya telah disampaikan oleh Mbak Vera. Sekarang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang model evaluasi kurikulum. Apa saja sih model evaluasi kurikulum? Sebelum itu, apa sih sebenarnya tujuan evaluasi kurikulum? Tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk memperbaiki substansi kurikulumnya, kemudian prosedur, implementasi kurikulum, metode instruksional, serta pengaruhnya terhadap perilaku dan hasil belajar siswa gitu. Nah, modelnya yang pertama itu ada model evaluasi kuantitatif. Tentunya kalau model evaluasi kuantitatif ini menggunakan prosedur kuantitatif. Itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya untuk macam-macamnya itu ada 5. Yang pertama adalah model Black-Box-Taylor. Model Black-Box-Taylor ini didasarkan atas dua hal. Yang pertama adalah tingkah laku peserta didik. Jadi setelah dia menerima kurikulum tersebut dan tingkah laku peserta didik awal atau dia sebelum menerima kurikulum tersebut. Terus yang kedua adalah model teoritik Taylor dan Napier. Nah, ini mempunyai dua dasar juga, yaitu mengumpulkan data objektif. Yang kedua adalah mengumpulkan data individu seperti hasil belajar gitu. Yang ketiga adalah model pendekatan sistem Alkin. Ciri-ciri dari metode model pendekatan sistem Alkin ini memasukkan pendekatan ekonomi dalam proses evaluasinya. Kemudian yang keempat adalah model continence text. Continence text ini ada dua yang menjadi dasar. Yang pertama adalah matriks deskripsi dan yang kedua adalah matriks pertimbangan. Ya, hal lain yang perlu diperhatikan dalam model continence text ini yaitu kontingensi dan kongruens. Apa kontingensi dan kongruen? Kontingensi itu adalah kemungkinan dan kongruen itu adalah kesesuaian. Kemudian yang terakhir dari model kuantitatif adalah model CHIP. Model CHIP ini memerhatikan 4 hal. Yang pertama itu adalah konteks. Yang kedua, input atau memasukkan. Yang ketiga, proses. Dan yang keempat adalah produk atau hasil. Kemudian selain dari model evaluasi kuantitatif ada juga model ekonomi mikro. Model ekonomi mikro ini memusatkan menggunakan pendekatan kuantitatif. Fokus utama pada ekonomi mikro ini adalah hasil pekerjaan, hasil belajar, dan yang terakhir adalah hasil yang diperkirakan. Nah, yang ketiga dari model evaluasi kurikulum adalah model evaluasi kualitatif. Nah, fokus utama pada model evaluasi kualitatif adalah proses pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Nah, di model evaluasi kurikulum ini ada dua, yaitu model studi kasus dan yang kedua adalah model iluminatif. Model studi kasus itu memusatkan perhatiannya pada kegiatan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Nah, kalau iluminatif itu memiliki dua konsep dasar. Yang pertama sistem instruksi dan yang kedua adalah lingkungan belajar. Nah, selain itu dari pembagian model yang telah saya sebutkan tadi, ada menurut pendapat Nana Saudih Sukmadinata. Ini saya ambil dari buku Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik. Ada 3 model evaluasi kurikulum menurut Nana ini. Yang pertama adalah model evaluasi penelitian, yang kedua model evaluasi objektif, dan yang ketiga adalah model evaluasi campuran multivariasi. Apa itu? Yang pertama adalah model evaluasi penelitian. Dia ini berdasarkan pada dua, yaitu metode tes psikologis dan yang kedua adalah eksperimen lapangan. Ya, yang kedua adalah model evaluasi objektif. Ciri khusus dari model evaluasi objektif adalah kurikulum diukur dari perangkat objektif. Nah, apa itu perangkat objektif? Perangkat objektif itu misalnya adalah tujuan khusus gitu. Nah, yang ketiga adalah evaluasi model campuran multivariasi. Nah, strategi evaluasi ini ciri khususnya dan menggunakan dua pendekatan dari model Taylor sama Bloom gitu. Nah, untuk
evaluasi kurikulum itu pasti ada prosedur atau langkah-langkahnya. Apa aja prosedur dan langkah-langkahnya? Yang pertama itu adalah kajian terhadap evaluan. Dengan hal ini dilakukan sehingga evaluator itu dapat menentukan fokus evaluasi yang akan dilaksanakan. Dan yang kedua adalah pengembangan proposal. Yang pertama kali dibahas dalam pengembangan proposal adalah tujuannya. Tujuan evaluasi kurikulum itu untuk apa? Gitu. Memperbaiki yang mana gitu. Dan tujuan itu kan nanti juga bisa memilih modelnya mau yang bagaimana gitu. Yang ketiga adalah pertemuan dan diskusi. Nah, ini perlu karena sang evaluan sama pengguna jasa itu perlu bertemu untuk menyatukan visi misinya sama atau enggak dan membahas tentang proposal. Nah, dari pertemuan dan diskusi ini mungkin nanti akan ada revisi proposal. Nah, ini yang keempat, nanti dirasakan revisi proposal juga, diperbaiki proposalnya dan sebagainya. Kemudian rekrutmen personalia. Yang keenam adalah pengurusan persyaratan administrasi. Yang kedelapan analisis data. Yang kesembilan penulisan laporan. Yang kesepuluh pembahasan laporan dengan pemakai jasa. Dan yang kesebelas adalah penulisan laporan akhir. Begitu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.